Yo Gadgeters, Nubia, brand yang dari dulu cukup sering kita review ya. Cuman dulu tuh gue selalu menganggap Nubia kayak sebuah brand smartphone yang cuma jualan hardware. Karena hardware-nya biasanya mumpuni, tapi software experience-nya as a whole tuh nggak coherent gitu. Kayak nggak nyambung, kayak ada yang missing aja di antara software dan hardware-nya. Tapi akhir-akhir ini, gue nggak tahu apa yang terjadi di Nubia sana ya, di headquarter-nya sana ya. Cuman gue melihat ada perubahan yang cukup signifikan, dan gue menganalisa ini kayaknya ada orang baru yang join, ya kan? Terus melakukan perubahan-perubahan yang positif gitu loh. Nubia tuh sekarang seolah mengedepankan user experience yang otentik ya. Tapi target marketnya itu niche ya, untuk HP high-end-nya. Kayak misalnya di Red Magic, ya kan? Nubia, Red Magic kalau kalian nggak tahu itu kan Nubia juga. Red Magic itu benar-benar gaming banget, ya kan? Dia masukin kipas ke dalam smartphone, seolah-olah tahu bahwa lo main game itu pakai mobile, game smartphone itu ya lo bisa di mana aja. Makanya kita selalu bilang ada Warkop Certified. Artinya adalah lo bisa main game smartphone, game apapun, dimanapun, termasuk sampai separah-parahnya di Warkop. Nah, satu lagi di Z Series-nya ini. Nah, di Z Series-nya ini dia mengedepankan kamera. Kalau dulu ingat gak sih lo, Nubia kameranya kan jelek ya? Caur gitu loh. Tapi udah 2 tahun terakhir ini ada peningkatan yang cukup signifikan, terutama di tahun ini. Berasa banget peningkatannya. Setuju. Nah, gue ngerasa kayak ini orang yang baru join Nubia di HQ. Kayaknya orangnya kayak gue, men. Kenapa nih? Orang yang bener-bener peduli fotografi. Tapi suka main game. Jadi pas banget, gue kayak ada resonance-nya tuh. Ada bonding gitu ya? Ada bonding gitu sama dia nih. Gue gak tau nih siapa nih. Gue setuju sih. Kemarin yang Z50 Ultra gue sempet pegang lama dan nyobain kameranya, khususnya fotografinya. Suka banget gue sama result-nya. Dan juga kayaknya Nubia mulai kesini, kalau kita pantau sosmed mereka, itu mereka bakalan mulai serius perlahan jualan di Indonesia ya. Kelihatan ya, udah ada teaser 1-2 untuk upcoming produk mereka. Nubia Z50S Pro. Kita lihat aja, apakah handphone ini bisa merepresentasikan konsep baru yang ditawarkan oleh Nubia. Oke, dari desain ya kita lihat betapa smartphone ini benar-benar kamera sentrik dengan mengikuti tren 2022 dan 2023 dengan buletan kamera yang segitu besarnya di belakang. Bahkan tulisan-tulisan di dalam modulnya pun dibikin semirip mungkin sama lensa kamera beneran. Lu lihat tuh, ring merah di sekeliling lensanya. Bikin ngasih feel pro kayak di lensa-lensa premium. Bodi belakangnya ini sebenarnya overall kaca ya, cuman dibagi jadi kayak 2 tekstur gitu, kayak kaca yang matte gitu dan juga satu kayak kulit finishingnya. Tapi tetap kaca ya? Iya, tetap kaca. Si finishing kulit itu kaca. Ini kayak pertama kali gue ngeliat finishing kulit dengan kaca ya? Dengan bahan kaca. Terus kalau lo lihat look belakangnya bener-bener kayak kamera banget gak sih? Iya kan? Dua tone tadi, 2 tekstur tadi, terus juga bahkan kalau lo lihat di bagian frame-nya itu ada slider. Ada slider yang lo bisa customize, tapi sebenarnya main purpose-nya itu ketika lo slide itu lo bisa masuk ke aplikasi kamera dan langsung masuk ke street mode. Kurangnya memang cuman mungkin nggak ada shutter button aja ya. Iya, betul. Terus beberapa tambahan, men, ini frame-nya udah metal, udah punya stereo speaker juga. By the way, ini aksen merah gini, keren banget ya. Di bumper button ya. Terus di atas juga udah ada air blaster. Hal selanjutnya yang bikin smartphone ini benar-benar mencerminkan fokus Nubia di fotografi, ya apalagi kalau bukan kameranya. Jadi gini, akhir-akhir ini tuh kita sering melihat sebuah tren yang menurut gue tuh gak suka banget sebenarnya. Tren di mana main camera, lensa utama, kamera utama itu jadi semakin lebar. Ya kan? Nah, problemnya dengan main camera terlalu lebar buat gue adalah itu nggak enak banget, men. Moto orang tuh nggak enak banget. Moto Oke lah, lo moto group photos oke. Tapi kan lo sebenarnya kan punya ultra wide untuk hal itu, ya kan? Main camera ya udah harusnya tuh nggak usah selebar itu. Kalau kelebaran kenapa problemnya?
ada distorsi segala macam di body orang tuh, jadi ada distorsi di muka orang, jadi ada distorsi. Nah, yang serunya ini sebenarnya berkelanjutan dari Z50 Ultra ya. Main kameranya itu pakai focal length 35 mm yang mana ini cocok banget buat street fotografi ataupun portrait fotografi, men. Jadi 35 mm itu benar-benar masih cukup wide buat street fotografi dan masih bisa isolate objek dengan bagus di portrait fotografi. Jadi sweet spot. Ya, sebenarnya kalau kita lihat di beberapa handphone lain di mode straight mode-nya, mereka sebenarnya mensimulasikan focal length yang sama ya. Iya. Mulai dari 35, 50 ya? Iya, 50 kalau nggak 55 Itu 80 ya? 80 kalau nggak 85. Oke. Perbedaannya kalau di smartphone tersebut biasanya itu hanya simulasi, ya kan? Jadi ada main sensornya segini, mereka cuma pakai segini supaya itu kelihatan jadi 35 mm. Kalau di sini informasinya pakai semua ya? Pakai semua. Jadi dia mencapai 35 mm itu dengan cara dia panjangin. Oke. Physically dipanjangin. Makanya begini ya? Makanya begitu. Agak tebal dan kalau kalian lihat itu gede, itu bagian main kameranya gede, udah kayak smartphone lain yang sebenarnya udah pakai 1 inch kan. Kalau kalian lihat kameranya. Sensor utama handphone ini pakai IMX800 sama kayak Xiaomi 13 ya kan. Tapi bedanya di sini focal length-nya itu 8,3. Kalau di Xiaomi itu 5,4 mm ya. Physical focal length-nya. Selain kamera utamanya yang 35 mm, dia juga menyediakan 4 preset focal length lain. 13 mm yang menggunakan sensor 50 megapiksel OmniVision OV50D, 50 mm yang merupakan crop dari main sensornya, kemudian 80 mm dan 170 mm yang merupakan sensor telenya. Yang disayangkan, dia tuh cuma 8 megapiksel dan sensornya itu pakai sensor Hynix. Yang gue bingung tuh ya, walaupun 8 megapiksel sebenarnya lu lihat ya sih hasilnya lumayan loh. Iya, setuju. Iya kan 8 megapiksel, gue curiganya dia memakai informasi dari main sensornya dan dipakai di 8 megapiksel. Soalnya output di image ya ketika lo foto bagus dengan ya? lensa tele, enggak 12,5 megapiksel kan? Oh, oke ya. Padahal sensor 12,6 ya. Iya, padahal sensornya 8 megapiksel. Terus juga kalau kita milih yang focal length 80 mm, dia tuh langsung suggest buat blur. Jadi seolah-olah kita jepret moto portrait ya. Portrait gitu loh, beneran. Bener kan? Jadi dia kayak bener-bener tahu apa yang seorang fotografer mau gitu loh. Keren juga sih. Yang menarik juga walaupun bukan pakai sensor 1 inch, ZTE dalam presentasinya bilang bahwa ini hasilnya lebih bagus daripada smartphone yang keluar dengan sensor 1 inch. Ya kita buktiin aja. Alright, langsung nih. Kita compare aja dengan para smartphone yang menggunakan 1 inch di tahun ini. Seperti biasa, kalau kamera handphone udah di atas level mid-range akhir-akhir ini dan memang jualannya kamera, rasanya hasilnya udah bagus semua ya. Ini juga begitu, sampai di kondisi low light pun tetap keren hasilnya. Kalau tidak di-compare. Supaya afdol harus kita compare dong. So langsung aja ya kita compare dengan dua kamera dengan sensor utama 1 inch, Find X6 Pro dan Xiaomi 13 Ultra. Dari sampel yang udah gua ambil, Z50s bagus banget bisa ngimbangin Find X6 Pro dan seringkali bisa ngalahin Xiaomi 13 Ultra secara overall image. Detailnya keluar tanpa terlalu keras seperti di 13 Ultra. Sisanya sih lebih ke selera ya. Kalau suka kontras yang nggak terlalu keras dan mayoritas image yang temperaturnya seringkali lebih cool, kalian pasti cocok sama Z50s Pro. Dan jangan lupa faktor crucial, focal length equivalent 35 mm-nya yang kalau moto orang jadi lebih bener secara FOV. Di kondisi backlight, kontras yang cenderung nggak tinggi juga membantu menghasilkan foto yang menyerupai kamera asli di mana kita masih punya ruang untuk editing menaikkan kontras sesuai kemauan kita. Gue coba replace objek dengan yang kulitnya sawo matang kayak gue pun, kesimpulannya masih sama namun mulai kelihatan skin tone gue diboost sedikit supaya bagus. Gue paling suka hasil di Nubia sih, kalem aja gitu processingnya. Problem baru muncul ketika di kondisi extreme backlight. Z50s Pro punya problem dengan coating lensanya yang mudah terpengaruh flare. Bukan flare kayak di iPhone gitu tapi ya, lebih ke pantulan berupa bias cahaya yang bisa bikin gambar jadi nge-wash out. Problem ini nggak cuma muncul di backlight, tapi ketika ada sumber cahaya di pinggir frame juga demikian. Kalau udah begini, gue obatin dengan naruh tangan di pinggir lensa, ala-ala lens hood di lensa kamera beneran gitu. Di kondisi gelap, kalau cahaya masih memadai sih mirip-mirip aja ya ketiga handphone ini secara detail dan noise. Bedanya paling di warna aja.
Semakin gelap lagi, Find X6 Pro masih lebih baik secara noise daripada Z50s Pro. Sementara Z50s Pro lebih baik dari Xiaomi 13 Ultra soal detail. Kalau warna ya, yang paling on point Find X6 Pro. Karena Z50s Pro oversaturated dan Xiaomi 13 Ultra kekurangan saturasi di mode Leica Authentic ini. Balik lagi nih, kalau nggak di-compare, di mayoritas situasi gue happy dengan main camera Z50s Pro ini. Focal length 35mm-nya cocok banget sama gue. Detailnya bagus, dynamic range pas, nggak terlalu maksa, dan processing profile-nya menurut gue nggak over dan cenderung natural. Mungkin kalau di gelap saturasinya memang lebih tinggi dari yang gue prefer, tapi itu masih fine. Soal kamera, kekurangannya tetap ada ya. Pertama adalah ketidakmampuan dia menghandle objek yang bergerak. Begitu ada objek bergerak, either dia turun secara image quality atau kena motion blur. Kedua adalah inkonsistensi di beberapa kondisi pencahayaan. So, when it works, kameranya luar biasa. Cuma nggak jarang, kita harus ambil beberapa kali supaya hasilnya maksimal. Yang kurang oke juga adalah kamera tambahannya. Walaupun megapikselnya gede, 50 megapiksel, bukaannya juga udah f2, ultra wide-nya tuh berasa soft, kekurangan detail, bahkan di good lighting sekalipun. Nggak bagus ketika di pixel peep. Gue bandingin sama Reno 10 Pro Plus yang 8 megapiksel ultra wide-nya, hasilnya nggak jauh beda. Satu lagi bukti bahwa megapiksel bukan segalanya. Telenya yang ekivalen 80mm secara detail malah masih lumayan, walaupun ya memang nggak wah juga, padahal cuma 8 megapiksel. Problemnya mungkin karena dia entah kenapa outputnya 12,5 megapiksel, ada extra processing yang menyebabkan image jadi overprocess, terutama soal saturasi. Jadinya di Z50s Pro ini gue lebih banyak jepret di 35mm dan 50mm aja, which keduanya menggunakan sensor utama. Untungnya selfie-nya cukup bagus ya di pencahayaan berlimpah sampai indoor lighting sekalipun. Nah, untuk portrait mode jujur ya gue jarang pakai karena di mode 35mm sampai 50mm natural bokehnya tuh udah goks banget dengan bukaan selebar itu. Soal video main camera, kalau gue perhatiin secara image quality overallnya bagus, no complaints dari gue. Stabilisasi juga kalau stabilisasinya dinyalain bagus. Kekurangannya ketika exposure naik turun, perubahannya rada ngejut, jadi kurang smooth. Buat kamera depannya maksimalnya cuma bisa di 1080p 30 fps dan juga nggak stabil, nggak ada fitur stabilisasinya. Mau reminder aja, tadi kan gue bilang bahwa Nubia tuh sekarang punya target market yang niche, yaitu buat para fotografer, orang-orang yang hobi fotografi dan suka nge-game, ya kan? Nah, kita lihat sekarang gaming di sini seperti apa. SoC-nya pakai Snapdragon 8 Gen 2 leading version. Bedanya di sini core clock-nya itu lebih tinggi. 3,36 GHz di sini versus 3,2 GHz di versi biasanya. By benchmark pun ya tentu lebih tinggi, hampir 1,6 juta. Ya tapi kalau dipakai buat daily, buat sehari-hari doang sih ya nggak ada bedanya. Nah, kalau dipakai gaming, hampir semua game yang gue coba tuh stabil ya di FPS tertingginya di berbagai kondisi suhu. Main di indoor pakai AC maupun siang lagi panas-panasan. Termasuk Genshin Impact. Pertanyaan lanjutan. Ini Warkop Gaming Certified nggak? Buat yang nggak ngerti apa itu sertifikasi Warkop Gaming dari K2G, nonton dulu nih videonya, link udah gue taruh di kanan atas. Jawabannya adalah yes. Ini handphone yang tidak fokus di gaming ini sudah Warkop Gaming Certified. Gue main Genshin Impact di ruangan semi outdoor 25 menit, FPS tuh baru drop di menit ke 23an, itu pun kalau lagi fight. Nah, kalau lagi exploring, 60 fps lagi. Cuma gue nggak rekomen ya. Walaupun stabil, kondisi di tangan tuh udah mulai nggak nyaman. Terutama di bagian frame-nya. Tadi gue juga sempet nyoba. Iya, di bagian frame-nya udah panas. Di layar depan, bagian terpanas tuh sampai 52 derajat. So, walaupun bisa, walaupun dia ngelepas, gue tidak merekomen hal tersebut. Tetap kalau main Genshin Impact di sini, di outdoor, tetap harus pakai external fan. Tebakan gue ya pasti karena sistem coolingnya nggak se-advance Red Magic. Iya, kalau Red Magic kan ada kipasnya cuy di dalam. Dia cooling sistemnya sudah advance, makanya dia sebenarnya di dalamnya masih 45 derajat. Di luarnya 52 derajat. Artinya apa? Panas dari dalam secara efektif disebar ke luar. Jadi yang ya teman tetap aja kan kena tangan panas juga, tapi hardware ya sebenarnya bisa dibilang cukup aman.
Buat player ML, sayangnya di Mobile Legends tuh settingannya belum kebuka semua ya. Gitu amat emang nih, Munton nih. Kapan sih mau dibuka semua opsi grafis buat semua handphone? Terus gue jamin lo juga suka kan main game di sini kan, karena layarnya flat, kemudian touch Sampling rate-nya itu sampai 1000 Hz, jadi betul-betul responsif. Responsif, lengket, satset. Kalau handphone ini cocoknya buat gamer yang doyan fotografi, salah satu kunci yang utama banget menurut gue adalah baterai 5100 mAh-nya, performanya kudu cakep. Ya, nah dalam pemakaian seminggu 2 minggu ini, battery life-nya tuh keren banget. Gue tuh kalau nyobain baterai nggak cuma main game, terus main game berapa lama, turun berapa, enggak. Gue harus pakai itu as a daily driver gitu ya. Which ini including 1 jam gaming juga ya. Nah, SOT-nya dipakai dengan pemakaian ala gue dengan pengetesan ala K2G. Itu gue bisa dapat hampir 9 jam cuy. Hampir 9 jam. Ya ini memang sebenarnya ada 2 faktornya. Yang pertama adalah faktor memang 8 Gen 2 dan optimization software-nya juga mantap. Yang kedua memang ini masih unit China kan. Betul. Unit China itu kan by default dia tidak membolehkan background apps. Jadi banyak yang di-kill semua sama dia. Cuma ini ada beberapa yang udah gue force buat nyalain sih. Dan ya 8,5 jam, hampir 9 jam tetap luar biasa. Terus nggak lupa ya kalau baterainya habis, kita dikasih charger 80 watt yang bisa dari kosong sampai penuh dalam waktu kurang lebih 30-35 menitan lah. Ya. Di lini flagship tier 2-nya yang bukan fokus pada gaming pun, dia tetap memberikan experience yang luar biasa buat gaming. Ya, ini bener nih, asli nih, bener. Orang yang in charge ini kayaknya gue harus ketemu. Kayak gue bakal fist bump dia. Cocok nih gue sama dia. Bener kan men, makin kesini Nubia makin punya segmen yang jelas yang pengen mereka sasar, pengen mereka tuju, pengen mereka hit. Orang yang suka fotografi lalu suka main game juga. Cukup niche sih, namun dengan harga 8-9 jutaan di China sana untuk storage yang 12256 itu masih sangat menarik buat orang yang berada di luar niche tersebut. Ya kan? Harganya masih cukup appealing. Karena sejatinya yang kece bukan kamera dan gamingnya doang. Layarnya bagus, OLED 120Hz Full HD Plus dengan peak brightness 1200 nits. Stereo speakernya juga lumayan, kemudian vibration motornya udah flagship grade. Untuk storage-nya pakai UFS 4, untuk USB Type-C-nya udah USB 3.2. Nggak lupa ada IR blaster juga. Kemudian fingerprint sensornya pun sudah di dalam layar dan bekerja dengan cukup cepat dan responsif. Cuman memang sayangnya belum ada IP rating. Oke, lanjut. Nah, soal MyOS-nya ini adalah satu yang menjadi concern kita dari dulu, ya kan? OS-nya Nubia kurang oke dulu. Tapi sekarang menurut gue udah better. Udah lumayan rapi nih sekarang, punya visual yang menarik dan feature rich. Cuman memang ya karena unit China yang tadi gue bilang tuh sering matiin app di background secara agresif. Ya jadinya kita harus secara eksklusif memilih aplikasi-aplikasi yang memang kita mau membiarkan dia running di background, kayak misalnya WhatsApp, Telegram, YouTube misalnya, dan lain-lain. Harus kita set sendiri. Dan coba ganti settingan AI System Engine supaya lebih mengutamakan app-app tetap running di background. Yang kurang nih adalah soal update. Yang gue pantau men, Axon 40 series yang launching tahun lalu, itu dapat Android 13. Tapi dapatnya tuh udah bulan Maret, ya kan? Telat banget. Nah, kalau kita mundur ke tahun sebelumnya, ya kan, itu di Z30 series sampai sekarang gue belum baca, belum nemu dapat Android 13. Jadi janji update-nya itu ya satu nggak jelas. Kalau kita lihat dari fakta ya mungkin jangan-jangan cuma 1 kali major Android update. Itu menurut gue harus diberesin sama Nubia ketika dia mau mulai serius jualan globally, termasuk di Indonesia. Nah, di sini gue cek buat security patch-nya itu terakhir 1 Juni 2023. Berarti kurang lebih telat 2 bulan lah ya. Oke, Nubia Z50S Pro. Nah, kalau kalian tertarik dengan handphone ini, belinya pasti di Gondry Store. Karena Gondry Store bayar pajak resmi. Jadi sinyal dan IMEI dijamin aman. Link ke tokonya udah gue taruh di deskripsi. Alright? Sekian aja video dari kami berdua kali ini. Gue Alesa. Gue Satis, and this is K2G. Tunggu racun kami berikutnya. Bye guys. Ciao.